Halo Libra, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading untuk bulan September. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan September ini ya. Oke, entrance pintu masuk ascendant. Oke, kita shuffle dulu baru nanti kita bahas lebih lanjut ya. Agak panas. Oke, ada tema di dasar deck ada justice ya, keseimbangan. Ini energi kamu justice. Lalu ada suatu hal yang perlu kamu pikirkan, atau kamu butuh istirahat, atau kamu butuh piknik, kamu butuh break. Kayak kamu tuh butuh relax sejenak gitu. Mungkin ada hal yang menyita fokus kamu selama ini, lalu juga ada perubahan perspektif. Tema berpikir tentang sesuatu hal gitu. Berpikir tentang sesuatu hal dan gini, dan kamu tahu apa yang kamu perlu lakukan dengan hal itu atau situasi itu ya. Lalu temanya bisa jadi ini ada hubungannya dengan keluarga kamu, dengan hubungan romantis kamu, rumah tangga kamu, karena di sini ada fourth house, rumah keempat ya. Temanya home, rumah, keluarga. Fourth house itu selain rumah, keluarga, stabilitas, akar kita ya. Masa lalu kita, generasi-generasi sebelum kita, karena apa? Perilaku kita kayak sedikit banyak tuh dipengaruhi, kayak ada sesuatu yang diturunkan secara turun-temurun gitu, kayak perilaku tertentu, genetik-genetik tertentu, dan mungkin rasa trauma, rasa takut, atau ada hal-hal tertentu yang kita bawa gitu dari generasi ke generasi gitu ya. Bisa jadi kayak karma yang juga dibawa dari generasi ke generasi. Ini suatu tema yang kamu perlu perhatikan. Jadi kayak ibaratnya bisa jadi ya di bulan September ini kamu akan melihat kayak memutus suatu rantai karma yang sudah berlangsung, kayak misalnya dari beberapa generasi gitu, atau ada sebuah hal yang perlu kamu perhatikan tentang misalnya masa kecil kamu, gimana kamu dibesarkan, gimana itu membentuk perilaku kamu sekarang. Itu tema tentang fourth house ya, atau rumah keempat. Lalu ascendant, kata kuncinya entrance. Ascendant itu kalau berbicara natal chart ya, kayak hal yang pertama kita tunjukkan kepada dunia, atau hal yang pertama dunia lihat, orang-orang sekitar kita lihat ketika pertama kali bertemu dengan kita. Ibaratnya sisi permukaannya kita gitu, kayak layer pertamanya kita. Tapi gini, kalau kita bertemu orang baru, kita nggak nunjukin semua sisi diri kita, itu wajar gitu ya. Tapi ketika kita misalnya sudah berteman cukup lama, atau punya hubungan romantis yang sudah berjalan beberapa waktu, tapi kita nggak tunjukkan, nah itu berarti ada sesuatu nih, kenapa gitu. Apakah kamu takut ditolak? Apakah kamu takut dijudge gitu? Atau orang-orang di sekitar kamu tuh nggak menerima bahwa ada sisi-sisi diri kamu yang mungkin unik, yang mungkin nggak sama-sama mereka gitu. Nah ini sebuah pesan ya tentang ascendant, pintu masuk kata kuncinya. Karena ketika kita menunjukkan diri kita kepada dunia, itu kan ibarat kita membuka diri gitu. Membuka diri, tapi apakah seiring berjalan waktu, kita bisa menunjukkan semuanya atau enggak. Terutama kayak di beberapa reading sebelumnya itu kayak aku mendapatkan pesan ya bahwa kamu tuh eh, banyak ngebatin gitu, banyak ngebatin, karena gini, banyak ngebatin itu berarti nggak ada yang nggak kamu sampaikan, ada yang nggak kamu tunjukkan gitu, atau mungkin kamu lebih memprioritaskan rasa damai, tapi memprioritaskan rasa damai dengan banyak mengorbankan diri kamu juga pada akhirnya itu kan bisa berbahaya ya untuk kesehatan mental kamu, untuk kedamaian hati kamu. Nih, temanya adalah Five of Wands. Mungkin ini sesuatu yang perlu sih sebenarnya buat kamu. Five of Wands itu kan pertama angka 5 itu angka perubahan, tapi juga Five of Wands itu angka konflik. Bisa jadi konflik di dalam diri kamu atau konflik gini. Ketika kamu belajar untuk menunjukkan sisi diri kamu yang tidak kamu tunjukkan sebelumnya, menyampaikan hal-hal yang tidak kamu sampaikan sebelumnya, terus itu membuat orang-orang di sekitar kamu terkejut. Kok lu berbeda, kok lu bisa berkata seperti itu. Nah itu yang mungkin bisa jadi konflik gitu, kayak mereka nih terutama orang-orang di sekitar kamu kayak nggak nyangka lu kamu bisa begitu. Itu ketika kamu belajar akhirnya speak up, belajar jadi diri kamu sendiri ya. Nah itu suatu resiko yang mungkin kamu perlu ambil gitu untuk supaya kamu nggak banyak ngebatin gitu ya. Makanya ini konfliknya bisa jadi di dalam diri kamu, atau konflik yang akan kamu temuin ketika kamu belajar nih membuka diri kamu benar-benar seutuhnya kepada dunia, terutama untuk orang-orang di sekitar kamu ya. Karena blessingnya adalah King of Swords gitu. King of Swords itu orang yang apa ya, orang yang tahu maunya apa. King dan Queen of Swords itu orang yang cerdas, orang yang bijak, orang yang tahu maunya apa gitu. Dan King dan Queen of Swords itu energi orang yang nggak segan untuk ngekat sesuatu ketika itu udah nggak pas lagi di hatinya. Dan ini ada elemen kamu ya, elemen udara gitu, dikat karena kamu sudah belajar, oh ini nggak pas buat aku, oh ini nggak baik buat kesehatan mental aku. Dan dengan energi King of Swords ini ya, kayak kamu udah belajar menyeimbangkan antara logika dan emosi, kayak kamu bisa
menganalisa suatu situasi dengan jernih, misalnya hubungan-hubungan tertentu, situasi tertentu, kamu bisa menganalisa dengan jernih. Dan kamu tahu nih, kamu harus melakukan apa di situ, ya. Karena King of Swords itu adalah energi kecerdasan dan kebijaksanaan. Oke? Lalu tantangannya adalah Eight of Wands. Eight of Wands ini harusnya energi yang sangat positif ya. Karena ini adalah momentum progresi, perpindahan, pergerakan, pindah negara, ada energi komunikasi juga. Bisa jadi karena itu tadi ya, ada faktor menunjukkan diri kamu, bisa jadi kendalanya ada di komunikasi gitu ya. Ada orang-orang yang tidak menerima hal-hal yang kamu sampaikan. Itu yang pertama. Lalu juga mungkin kamu memasuki satu chapter baru, misalnya berpindah tempat, pindah kerjaan, pindah lokasi, pindah negara. Ada sesuatu tentang perpindahan dan itu bisa jadi tantangan ya. Misalnya proses adaptasi, misalnya kayak mungkin kamu ada kegelisahan-kegelisahan tertentu memasuki sebuah zona yang baru. Atau bisa jadi juga kayak tantangan ketika kamu traveling gitu ya. Jadi kayak sebisa mungkin kamu prepare sebaik-baiknya gitu, kayak berangkat lebih awal atau memastikan kendaraan kamu udah layak jalan gitu. Nah, ini tantangannya yang mungkin ya kamu akan hadapin, dan sesuatu yang perlu kamu perhatikan adalah Ten of Swords yang berat sudah lewat, satu chapter sudah selesai ya. Lagi-lagi ada pesan tentang satu chapter sudah selesai, dan gini, Ten of Swords itu aku selalu melihat blessing in disguise. Blessing in disguise itu maksudnya gimana? Pada awalnya mungkin itu seperti mimpi buruk ibaratnya. Ketika Ten of Swords itu muncul, ada sebuah akhir. Ada kayak sebuah goncangan, tapi pada akhirnya itu akan membawa kamu ke suatu tempat yang lebih pas buat hati kamu ya. Pada awalnya memang gak enak gitu, tapi mungkin setelah waktu berlalu, entah berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, ketika kamu nengok ke belakang, kamu bisa bersyukur gitu. Oh, aku ngelewatin hal itu untuk aku berada di titik ini sekarang. Seperti itu ya contohnya. Dan lihat, reading kamu ditutup dengan Ace of Swords. Ini adalah energi clarity, kejernihan, melihat sebuah situasi yang tadinya kamu nggak lihat. Itu tadi yang aku bilang. Kamu baru bisa melihat itu semua ketika kamu sudah melewati, misalnya beberapa waktu ya. Dan juga Ace of Swords ini bisa berbicara tentang komunikasi dan kayak ada hal-hal yang perlu kamu cut atau kamu lepaskan, kamu tinggalkan. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Lihat, Five of Wands-nya mau keluar lagi ya. Kayak dia di tempat yang sama dan aku sudah on point. Aku nggak perlu ngulang di part ini bahwa konfliknya mungkin di dalam diri kamu atau orang-orang di sekitar kamu tidak menerima versi diri kamu yang udah berubah. Ada hal-hal yang kayak tema berpikir ini sangat signifikan gitu ya. Apa gini, kayak kamu pertama nih ada energi beberapa dari kamu yang butuh banget untuk istirahat, butuh banget untuk break, butuh banget untuk piknik gitu ya. Kalau misalnya kamu nggak punya budget piknik, lakukan apa gitu yang bisa bikin kamu relax, yang bisa bikin kamu refresh ya. Kayak kamu butuh break gitu. Lalu ada satu hal yang perlu kamu pikirkan dengan betul untuk kamu tahu perlu melakukan apa dengan situasi ini, dan kamu perlu melakukan itu dengan tidak terbawa emosi ya. Tower yang mau lompat. Gini, ada komunikasi yang mungkin mengejutkan ya. Lalu ini lebih kepada reaksi orang-orang di sekitar kamu sih, yang melihat kamu berbeda ya. Ada perubahan pada diri kamu gitu, dan kayak penerimaan orang-orang di sekitar kamu tuh nggak semuanya suportif sih dengan Tower di sini. Lalu juga mungkin ada signifikan untuk beberapa dari kamu perpindahan ya, berpindah. Apapun konteks pindahnya, secara literal maupun secara metafor. Menunggu momentum. Ini sesuatu yang perlu kamu lewatin sih. Kalaupun ada yang berakhir, yang tadi aku bilang blessing in disguise. Tapi ini lebih kepada sesuatu yang udah berlalu di belakang sih. Dan kalaupun ada yang berakhir nih, ibaratnya di bulan September ini buat kamu, itu semesta sedang mengarahkan jalan kamu ke suatu tempat yang lebih baik dan lebih pas buat hati dan hidup kamu. Dan kamu sedang membangun momentum ya. Terutama untuk jadi versi diri kamu yang otentik, yang jadi diri kamu apa adanya, dan kamu gak perlu banyak mendem, gak perlu banyak kebatin. Lihat, Etobuannya keluar lagi dong. Progresi yang signifikan sih buat hidup kamu. Gak cuman berpindah tempat, tapi juga kamu akan memasuki satu chapter baru kehidupan kamu ya. Jadi kayak Eight of Wands ini kayak di satu sisi bisa jadi challenging mungkin dengan perpindahan atau komunikasi, di satu sisi kamu akan melihat banyak progres di bulan September ini buat kamu. Oke, satu lagi kita tutup readingnya.
komunikasi, hati-hati gosip, dan mungkin berhati-hati dalam bersosial media ya. Reputasi, dengarkan intuisi dan kreativitas kamu, ekspresikan. Kamu berada di pusat perhatian dan dengarkan intuisi kamu ya. Lalu garden. Pertemuan dengan orang-orang banyak mungkin akan signifikan di hidup kamu. Resepsi pernikahan, ada yang kamu menghadiri resepsi pernikahan, atau kamu kayak berkumpul di tempat ramai gitu, mungkin bertemu teman kamu, mungkin ada gathering atau ada acara apa gitu ya di bulan September ini. Dan itu akan jadi waktu yang menyenangkan berkumpul. Momen berkumpul di keramaian ini akan jadi suatu momen menyenangkan sih. Tapi yang aku perlu tekankan, perhatikan gosip, maksudnya berhati-hati dalam bersosial media. Nggak perlulah ikut meramaikan ribut-ribut di sosial media. Kayak kita hanya akan berkontribusi menambah energi negatif. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.